Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lorenza Ristompul dengan NIM C1C0251130. Saya akan mempresentasikan dengan materi stelsel dalam pemungutan pajak, kendala dalam pemungutan pajak, bentuk perlawanan pajak, pihak yang terkait dalam pemungutan pajak, dan penggolongan pajak. Latar belakang masalah. Pajak merupakan sumber utama pendanaan pembangunan nasional yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh penerapan stelsel pajak dan sistem self-assessment. Rendahnya literasi dan kesadaran perpajakan menyebabkan munculnya perlawanan pajak, serta ketidakefisienan administrasi akibat kurangnya koordinasi antar pihak. Oleh karena itu, klasifikasi pajak yang jelas serta pengguna regulasi, pengawasan, dan edukasi diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas sistem perpajakan. Sistem dalam pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan unsur utama dalam hukum pajak formal yang mengatur mekanisme dan waktu pemungutan pajak terhadap wajib pajak berdasarkan objek pajak yang mereka miliki. Secara konseptual, sistem ini berfungsi sebagai jembatan antara kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh wajib pajak dan kewajiban hukum mereka terhadap negara. Terbagi menjadi 3, yaitu stelsel nyata. Nah, stelsel ini mengenakan pajak berdasarkan kondisi aktual objek pajak. Jumlah pajak hanya dapat dihitung dengan pasti setelah tahun pajak berakhir. Umumnya pada tanggal 31 Desember karena perhitungan didasarkan pada data aktual yang terjadi. Yang kedua, stelsel anggapan. Nah, dalam stelsel ini, pemungutan pajak didasarkan pada asumsi hukum bahwa kondisi ekonomi atau penghasilan wajib pajak pada tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya. Ketiga, ada stelsel campuran. Stelsel campuran merupakan kombinasi dari dua sistem sebelumnya untuk mengatasi kelemahan masing-masing. Pada awal tahun, perhitungan pajak dilakukan berdasarkan asumsi tertentu. Kemudian, pada akhir tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi aktual. Selanjutnya, kendala dalam pemungutan pajak. Yang pertama, rendahnya literasi dan kesadaran perpajakan. Nah, kesulitan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang terus berkembang seringkali menyebabkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja. Nah, jadi kondisi ini telah mengakibatkan pendapatan negara tidak mencapai potensi optimal. Nah, yang kedua itu kontradiksi antara privasi nasabah dan keterbukaan informasi fiskal. Nah, hambatan utama dalam pengumpulan pajak yang efektif berkaitan dengan konflik kepentingan antara perlindungan kerahasiaan data nasabah, perbankan, dan kebutuhan transportasi keuangan untuk tujuan perpajakan. Yang ketiga, kendala administratif dan teknis. Peraturan perpajakan yang kompleks dan sering berubah menciptakan ketidakpastian hukum dan meningkatkan biaya kepatuhan, sehingga menyulitkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka secara mandiri, meskipun pemerintah berusaha menyederhanakan prosedurnya. Yang keempat, perspektif psikologi hukum dalam dinamika kepatuhan pajak. Pajak secara umum mengikat, tetapi dalam penerapan self-assessment system, efektivitasnya sangat bergantung pada kejujuran dan kepatuhan sukarela wajib pajak. Selanjutnya, bentuk perlawanan pajak. 1. Perlawanan pajak pasif. Perlawanan ini umumnya dipengaruhi oleh rendahnya literasi pajak dan kompleksitas birokrasi yang menciptakan hambatan intelektual dan teknis, sehingga wajib pajak menjadi apatis dan kesulitan memenuhi kewajiban mereka secara mandiri dan akurat. Nah, selain faktor pengetahuan, kondisi ekonomi seperti daya beli yang rendah juga berkontribusi pada resistensi pasif karena kewajiban pajak dianggap sebagai beban yang sulit dipenuhi.
Nah, selanjutnya ada perlawanan pajak aktif. Nah, merujuk pada tindakan sadar yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi dan menghilangkan beban pajak mereka melalui cara-cara legal atau ilegal. Nah, di mana wajib pajak berusaha memperoleh keuntungan pribadi dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan atau dengan menyembunyikan penghasilan sebenarnya guna untuk mengurangi dasar penggunaan pajak. Selanjutnya pihak yang terkait dalam pemungutan pajak. Yang pertama ada otoritas perpajakan atau Fiskus, merupakan lembaga negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi administrasi perpajakan. Nah, otoritas pajak ini memiliki wewenang untuk menerbitkan surat penetapan pajak dan secara aktif menagih pajak jika wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya. Kedua, wajib pajak atau subjek hukum merupakan individu atau entitas yang berdasarkan peraturan perpajakan memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Dalam sistem self-assessment, wajib pajak dipercaya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Yang ketiga, pihak ketiga atau withholding agent merupakan entitas yang diizinkan oleh undang-undang untuk memotong atau mengumpulkan pajak dari penghasilan wajib pajak. Nah, tujuan mereka adalah untuk memastikan pengumpulan pajak langsung dari sumbernya melalui mekanisme sistem pemotongan pajak. Selanjutnya ada penggolongan pajak. Penggolongan pajak menurut golongan atau beban pajak. Yang pertama itu pajak langsung. Pajak yang bebannya harus ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Contohnya pajak penghasilan. Secara filosofis, pajak langsung menargetkan kemampuan membayar individu. Yang kedua, pajak tidak langsung. Nah, pajak yang bebannya dapat dialihkan atau dipindahkan ke pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan kepada aktivitas konsumsi. Kemudian penggolongan menurut sifat. Yang pertama ada pajak subjektif, pajak yang berbasis pada wajib pajak atau kondisi pribadi wajib pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan. Kedua, pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dialihkan atau dipindahkan ke pihak lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian ada penggolongan menurut lembaga pemungut. Yang pertama ada pajak pusat, pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara umum. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak stempel. Yang kedua ada pajak daerah. Pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai anggaran daerah. Contohnya adalah pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, dan pajak restoran. Kesimpulannya, sistem pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran yang memengaruhi kepastian hukum, keadilan, serta efektivitas penerimaan negara. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya literasi perpajakan, hambatan administratif dan teknis, konflik antara kerahasiaan data dan transparansi fiskal, serta faktor psikologis yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yang turut memunculkan perlawanan pajak pasif maupun aktif. Keberhasilan pemungutan pajak juga bergantung pada sinergi antara otoritas perpajakan, wajib pajak, dan pihak ketiga, serta penggolongan pajak yang tepat untuk menciptakan kepastian hukum dan distribusi beban yang adil antara pemerintah pusat dan daerah. Sekian materi dari saya. Terima kasih.